Jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. API atau geng Zuma dan rombongan ribut hanya karena kartu anggota. Zuma ribut sampai bersumpah, perkataannya terdengar seperti bos yang nyuruh Allah SWT. Terlihat Allah itu seperti Algojo atau tukang pukul Zuma. Coba dengarkan sampai selesai dan di akhir kita akan berikan reaction atau tanggapan. Memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Ya Rob, ya Rob. Ya, inilah kawan-kawan ciri-ciri agama damai. Mereka saling kutuk. Islam mengutuk Islam, ya. Aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Amin. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini nginjak Bible. Saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habisan. Aduh, Suma, ini lucu sekali ya. Suma memang pintar acting ya kawan-kawan ya. Sampai acara nangis-nangis lah ya kawan-kawan ya. Ya rupanya ini terkait pertikaian Suma dengan Tuan Logika ini adalah namanya Taufik. Ya dulu viral pernah nginjak-nginjak Alkitab ya, dan ternyata pengakuan Taufik bahwa Sumalah yang menyuruh dia untuk menginjak-injak Alkitab. Sehingga di sini mereka mulai membuat sumpah sambil menjunjung Al-Quran. Wah, sampai dia teriak, ya Rob, ya Rob. Ya, ngeri sekali ya. Inilah yang disebut oleh orang ya bahwa Gurunda Sumba. Ya dia mengajarkan kepada pengikutnya seperti ini kawan-kawannya. Mengerikan ya. Inilah agama damai. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya kalau saya tidak pernah masuk di. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu. Harus adil ya. Karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnahan saya dan juga fitnahan mereka terhadap saya. Udah terbukti. Tadi udah terbukti. Iya, nanti enggak usah ngomong bukti. Kita membuktikan bahwa Bang Taufik nggak pernah masuk. Bang, Udah lewat sekretaris. Bang Taliban. Kok nggak usah ngomong bukti? Gimana ini? Itu setelah Oke. Sekarang sumpahnya dulu aja, sumpah dulu aja. Mohon izin host. Sumpah dulu aja. Ada Enggak, harus adil dong, harus adil dong. Nanti sumpah ya. Bersumpah juga dong, biar saya juga enak. Biar saya senang. Tolong dinaikkan. Dia adalah ketua pendaftaran yang ring pertama penerimaan anggota AMPI. Kalau masalah keanggotaan, kalau Oke, nanti dilanjutkan. Sumpahnya dulu ya Bang Logika ya. Ayo, bukan itu Bang. Sudah nunggu. Saya ingin ya bisa saja berdusta kan? Karena gini Bang, ya saya juga hak saya dong untuk minta mereka bersumpah. Iya. Gitu. Iya, nanti. Iya, tolong nanti ya si Ardiansa, Zuma, tolong bersumpah nanti gitu. Oke, sekarang saya. Oke. Ini ya penganut Nabi Muhammad ini kawan-kawan. Ini mereka sama-sama penganut Nabi Muhammad ya. Penganut Islam ya, penganut ya Allah SWT. Ini mereka sama Islam. Kalau mereka saat ini sedang mempertunjukkan
antraksi, menurut saya ini antraksi apa ya kawan? Lucu-lucuan lah kawan-kawan ya. Mereka itu sumpah-sumpah kan di dalam ajaran mereka kan kalau saya nggak salah ya, kan mereka itu boleh bertakia ya. Bahkan mereka itu boleh berbohong atau berdosa itu dalam 3 hal. Ya. Itu setahu saya ya. Jadi kalaupun mereka saat ini pakai sumpah-sumpahan kan ya bisa aja mereka melakukan penipuan sesuai dengan ajaran ya. Karena mereka itu boleh menipu ya, boleh berdusta, boleh bertakia. Itu bukan rahasia lagi sih menurut saya. Itu kan memang ajaran yang sering dikumandangkan ya, yang kita lihat dalam perdebatan mereka ya. Jadi mereka ini sesama Islam ya. Jadi masing-masing dari antara dua ini nggak ada yang saya percaya sih. Ya. Ini mereka ini sebenarnya mereka ini sudah mulai kehilangan mungkin mulai kurang pemasukan ya kan. Lalu mereka sementara buat antraksi seperti ini ya kawan-kawan. Memang sama-sama penghujat Yesus. Ini apakah Tuan Logika juga penghujat ya, Suma juga penghujat. Ini mereka sama-sama penghujat yang akhirnya mereka dengan mereka hari ini baku gigit ya, berantem kawan-kawan ya. Saya Tuan Logika atau nama asli. Ya, saya Tuan Logika. Demi Allah. Nggak usah dituntut bang. Oke. Biarkan saya lah bicara. Demi Allah dong saya. sumpahnya. Iya makanya dengarkan biar saya bersumpah. Bukan pakai Tuan Logika, dengarkan. nama asli dong. Kenapa kok giliran saya bersumpah kok pada ribut? Biarkan saya bersumpah bang. Di mute dong semuanya. Kok kayak gini nih? Ya nama asli. Ya nama asli. Saya bersumpah atas nama asli, makanya dengarkan dulu. Dengarkan. Kalian ini kayak banyak bacot banget. Ya, dengarkan bisa nggak sih dengarkan? Ya silakan. Tadi ngomong Tuan Logika soalnya bukan nama asli itu. Makanya dengarkan bacot. Aduh gimana sih ini? Ya. Saya Tuan Logika, nama asli Ahmad Taufik. Ya bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya ya disuruh oleh Zuma M. Abbas atau Nur Alim untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Oh, ternyata Suma yang menyuruh dia menginjak Alkitab orang Kristen. Siapa namanya? Nur Alim siapa? Atau Nur Alim. Oh, namanya Nur Alim. Namanya Nur Alim ya. Zuma itu namanya Nur Alim. Dialah yang menyuruh si Taufik ini ya untuk menginjak-injak Alkitab. Jahat sekali kawan-kawan ya. Jadi mereka ini ya ngeri ya. Untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Inilah akhirnya mereka harus kena azab. Ya, mereka sudah bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Ya, bersekongkol untuk menginjak-injak Alkitab ya. Bersekongkol untuk menghina-hina kekristenan dan saat ini mereka dipermalukan. Ya, dipermalukan di muka umum kawan-kawannya. Ini mereka ini sedang dipermalukan. Mereka tidak sadar ya, mereka ini sedang dipermalukan. Akhirnya kelihatan ya. Kelompok-kelompok mereka adalah kelompok-kelompok yang bersekongkol. Ya, bersepakat untuk menghina-hina iman Kristen, tapi akhirnya mereka sendiri yang terhina. Ya, dan kalau saya berdusta, saya siap menerima konsekuensinya apapun. Dan kalau saya benar, mohon hancurkan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma. Ya, semua apa yang mereka lakukan, tolong ya Allah, tunjukkan kuasamu. Oke ya. Memang saya nggak bisa nangis seperti Anda. Itu aja perbedaan kita. Dan sekarang saya sumpah kedua sekarang. Saya Tuan Logika bersumpah atau saya Tuan Logika nama asli Ahmad Taufik. Ya, bersumpah atas nama Allah, jika saya pernah masuk bergabung ke dalam organisasi APII, mendaftar secara langsung di link yang ada di bio Ardiansah, dan apabila saya berdusta, ya, kalau saya tidak pernah masuk ke API, saya siap dilaknat oleh Allah, dihukum seberat-beratnya,
dan apapun saya siap menerima konsekuensi. Tetapi Allah, jika seandainya saya benar-benar pernah masuk ke dalam APII, mendaftar lewat bio yang ada di akunnya Ardiansa, dan walaupun ya Allah saya tidak bisa membuktikannya ke hadapan mereka umatnya Nabi Muhammad ini, ya tolong ya Allah, Engkau lah yang maha tahu ya Allah. Saya pernah atau tidak masuk ke dalam API, Engkau lah yang maha tahu. Dan kalau saya memang benar-benar tidak pernah ya Allah, silahkan Engkau laknat aku. Dan kalau memang benar-benar aku pernah ya Allah, tolong laknat mereka yang sudah meragukan, yang sudah tidak mengakui tentang keberadaan saya dahulu di API. Saya di API tidak lama teman-teman, tidak lama ya, tapi saya pernah ada di APII dan saya pernah dekat dengan mereka semua. Sekian, terima kasih, dan tolong untuk Zuma dan Ardiansa ya untuk bersumpah dengan sumpah yang sama. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Ketika melihat sesama manusia saling bersumpah dan mengutuk, kita perlu menyadari bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidakpahaman tentang nilai kasih dan pengampunan yang seharusnya dijunjung tinggi. Kita tidak boleh meniru atau membenarkan tindakan tersebut, tetapi kita juga tidak boleh merendahkan mereka. Sebaliknya, kita diajak untuk mendoakan agar mereka mengenal kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Alkitab memberikan panduan yang jelas mengenai sumpah. Yesus Kristus melarang sumpah sembarangan. Dalam Matius 5 ayat 33-37, Yesus berkata, "Kamu juga telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sumpah dan kutuk seringkali mencerminkan hati yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yakobus 3 ayat 9-10, dikatakan, "Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah." Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Lidah kita seharusnya dipakai untuk memberkati, bukan mengutuk. Mengutuki sesama bertentangan dengan ajaran kasih dalam Alkitab. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memberkati, bahkan kepada musuh kita. Roma 12 ayat 14, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan memberi teladan hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Saling mengutuk hanya menambah perpecahan dan membawa kehancuran. Jadi, sumpah dan kutuk, terutama ketika dilakukan sembarangan, menunjukkan hati yang jauh dari hikmat dan kasih Allah. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup jujur tanpa perlu sumpah berlebihan, serta untuk mengasihi dan memberkati sesama, bukan mengutuk. Saat menyaksikan tindakan seperti ini, kita bisa menjadikannya sebagai pengingat untuk semakin berakar dalam kasih Kristus dan mendoakan agar orang-orang tersebut dapat mengenal Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Demikian tanggapan mengenai sumpah dan kutuk. Salam murid Kristus.